Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Asep Haryadi. Di sini saya akan sedikit berbagi kepada Anda bagaimana 6 kebiasaan guru hebat yang dapat menginspirasi siswa. Nah, tentunya sangat membahagiakan bagi kita seorang guru ketika kita dapat menginspirasi siswa-siswa kita sehingga nantinya mereka dapat termotivasi, dapat mengidolakan kita di kelas maupun di kehidupan sehari-hari. Itu yang sangat kita harapkan kita sebagai seorang guru. Kita masuk dalam pembahasan kita, sedikit sharing tentang 6 kebiasaan guru hebat yang dapat menginspirasi siswa. Yang pertama, bangunlah hubungan yang bermakna dengan murid. Apa artinya di sini? Agar seorang anak dapat meningkatkan kapasitas dirinya untuk memilih rasa empati terhadap seseorang, maka dia terlebih dahulu harus dapat merasa dilihat. Dalam artian bagaimana kita seorang guru mengapresiasi kemampuan anak, prestasi anak di luar akademik. Ini yang sering terlupakan oleh kita sebagai seorang guru. Biasanya kita hanya memandang anak itu cerdas, pintar atau tidak, hanya memandang pada nilai-nilai yang bersifat akademis. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Yang kedua, mengajarkan murid percaya pada kemampuan diri lewat mentoring. Salah satu hal yang menjadikan seseorang atau seorang murid memiliki empati terhadap kelompoknya adalah karena mereka dibina untuk dapat percaya terhadap dirinya sehingga mereka dapat mandiri. Itu yang terpenting. Bagaimana seorang siswa kita motivasi bahwa mereka punya kemampuan diri sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah, menghadapi situasi yang tidak menentu dengan kemampuannya sendiri secara mandiri. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ajarkan nilai menjadi masyarakat yang baik. Nah, ini yang sering terlupakan oleh kita sebagai seorang guru. Bagaimana guru yang mengedepankan rasa kepedulian, kerjasama tim, kasih sayang, kebaikan dan tolong-menolong, serta pentingnya bersosialisasi dengan teman sekelas ataupun teman-teman yang lain. Nah, kita harus mengajarkan itu sejak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Para murid harus mampu berkembang bagaimana mereka akan berperan di dalam masyarakat. Yaitu yang pertama, mereka harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Artinya dalam setiap apa yang mereka lakukan memiliki konsekuensi yang harus mereka hadapi. Yang kedua, dapat membantu komunitasnya. Dia dapat berperan dalam komunitasnya, dalam lingkungannya, sehingga ketika dalam situasi-situasi tertentu dalam lingkungan mereka dibutuhkan karena mereka punya kemampuan di situ. Yang ketiga, mampu berkontribusi menyelesaikan masalah sosial. Nah, bagaimana kita mengajarkan menyelesaikan masalah sosial ketika kita tidak melatih kepekaan anak terhadap masalah-masalah sosial yang ada di sekitarnya? Artinya kita sebagai seorang guru harus mengajarkan bahwa di lingkungannya adalah lingkungan yang bersifat sosial. Kita manusia makhluk sosial, sehingga nantinya mereka berkembang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di dalam masyarakat. Yang selanjutnya, yaitu yang keempat, adalah dorong siswa untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Artinya, bagaimana kita memberikan kepercayaan diri pada anak itu bahwa mereka di sini mampu atau punya kemampuan yang lebih. Nah, ini yang harus kita sama-sama perhatikan. Nah, kenyataan bahwa guru sangat memperhatikan itu sehingga nantinya anak dapat mengedepankan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah semangat dan kemampuan untuk menginspirasi.
kita sebagai seorang guru harus mampu menginspirasi siswa-siswa sehingga mereka pun termotivasi bagaimana nanti dia menjadi seorang anak yang mampu memotivasi pada teman-temannya. Yang kedua adalah rangkaian nilai dan norma yang jelas dan tegas. Nah, artinya kita berhasil sebagai seorang guru bukan hanya menilai akademisnya, tetapi bagaimana nilai-nilai dalam masyarakat, nilai-nilai dalam pergaulan, kemudian norma-norma yang jelas, serta tegas ketika ada hal yang memang tidak tepat. Itu yang harus kita perhatikan. Yang ketiga, di sini adalah komitmen terhadap komunitas. Ini selalu kita ajarkan. Bagaimana ketika dalam satu komunitas, dalam satu kelas, dalam satu sekolah, mereka harus melakukan komitmen. Artinya aturan yang ada di sekolah, aturan yang ada di kelas, aturan dalam belajar, mereka berani menepati. Itu kuncinya. Yang selanjutnya, belajar tidak egois. Ini yang terpenting. Karena apa? Ketika siswa masih egois, maka sering terjadi anak berantem di kelas, kemudian anak mengacuhkan pelajaran karena mereka merasa mampu, biasanya seperti itu. Jadi kita ajarkan bagaimana anak itu tidak bersifat egois. Kemudian selanjutnya adalah kemampuan untuk mengatasi masalah dalam hidup. Ini yang sangat penting. Karena apa? Anak nantinya akan menghadapi kehidupan yang nyata di dalam masyarakat. Anak akan menghadapi masalah dalam kehidupannya. Nah, di sini bagaimana kita menanamkan mulai dari sejak dini, mulai dari usia sekolah, bahwa kehidupan nantinya banyak masalah yang akan ditemui. Tetapi kita harus memberi keyakinan bahwa mereka mampu untuk menyelesaikan itu. Itu. Yang selanjutnya adalah poin yang kelima, yang tak kalah penting adalah yang selanjutnya adalah yang kelima. Di sini beri kesempatan murid untuk menghadapi atau memahami opini dan pandangan yang berbeda. Nah, di sini sangat penting. Kenapa? Karena anak adalah makhluk sosial, manusia adalah makhluk sosial, di mana ketika mereka harus berada dalam satu komunitas, berada dalam satu kelas, dalam satu sekolah, mereka akan memiliki pandangan yang berbeda. Tetapi bagaimana kita seorang guru harus meyakinkan bahwa perbedaan itu dapat kita ambil, bahwa perbedaan itu adalah sangat kuat ketika kita dapat memadukan perbedaan untuk satu tujuan. Itu yang jelas. Jadi sekali lagi kita sebagai guru harus dapat meyakinkan itu. Yang selanjutnya yang keenam atau yang terakhir di sini adalah seorang atau hubungkan kurikulum dengan aktivitas di dunia nyata. Ini yang sangat penting. Kenapa? Kita sebagai seorang guru harus mampu memberikan contoh yang konkret. Artinya di sini bahwa ketika kita memberikan mata pelajaran, berikan contoh yang nyata dalam kehidupannya. Contoh sederhana, ketika saya mengajarkan teknologi informasi dan komunikasi, saya akan selalu menghubungkan bahwa ketika media sosial bukan hanya untuk berinteraksi sosial, untuk mencari pertemanan dan sebagainya, tetapi media sosial dapat digunakan untuk media bisnis, media dagang dan sebagainya. Nah, di situ kita dapat merangkai bahwa apa yang diajarkan oleh setiap guru mata pelajaran, baik itu mata pelajaran A, B, dan C, itu memiliki kenyataan dalam hidup. Apa yang bisa diterapkan dalam hidup. Nah, IPA punya pandangan sendiri, IPS punya pandangan sendiri. Nah, seluruh mata pelajaran seperti itu. Tetapi bagaimana kita seorang guru dapat menerapkan itu sehingga nantinya ketika kita memberikan pandangan itu kepada siswa, maka siswa itu akan mencontohnya. Karena apa? Seorang guru sudah mencontohkan hal tersebut. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, bahwa 6 kebiasaan guru hebat yang dapat menginspirasi siswa. Yakin ketika kita mendapat menerapkan itu, tercipta merdeka belajar, anak yang mampu memotivasi dirinya, berkembang sesuai kemampuannya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dan tak kalah penting, mari kita sama-sama terapkan filosofi pendidikan Pancasila. Karena apa? Karena kita sama-sama majukan Indonesia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga menginspirasi kawan-kawan semua, menginspirasi Anda sebagai seorang guru, menambah semangat kita sebagai seorang guru, dan kita selalu belajar.
ajarkan kepada anak, kita pun belajar. Mungkin itu dapat sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.